Shalom, saudara. Firman Tuhan hari ini adalah tentang usaha manusia menipu Tuhan. Ini dia. Bacaan kita dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini Keluaran pasal 23 dan 24, Mazmur pasal 14, dan Kisah Rasul pasal yang kelima. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ini ada sepasang suami istri yang memberikan persembahan dengan cara menjual tanah mereka. Tapi rupanya hati mereka tidak murni. Mereka hanya pencitraan, saudara. Saya bacakan buat saudara Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang kedua dan ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, berarti mereka sepakat, saudara, menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu, dan yang lain dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul, para hamba Tuhan. Jadi di sini sekali lagi, saudara, bukan masalah jumlah, saudara, tapi suami istri ini sedang berusaha menipu semua orang dengan cara berbohong, seakan-akan memberikan hartanya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Dan itu diketahui oleh para hamba Tuhan, para rasul. Ayat yang selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, ini suaminya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hati-hati, saudara, rupanya pencitraan itu adalah orang itu dikuasai oleh iblis. Jadi kalau saudara berusaha melakukan pencitraan agar kelihatan baik, hati-hati, you are under attack. Saudara sedang dikuasai oleh iblis. Saya lanjutkan. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Bahkan bukan cuma Roh Kudus yang didustai, orang-orang di sekelilingnya juga didustai. Ini dia. Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Itu yang berat, saudara. Pencitraan yang paling berat itu adalah bukan hanya mendustai manusia, tapi juga mendustai Tuhan. Jadi rupanya Alkitab telah mencatat bahwa pencitraan itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Ini dia. Bukan hanya hari-hari ini yang dilakukan oleh orang yang mengaku wakil rakyat, memberikan pencitraan biar kelihatan baik menjelang pemilihan, biar dipilih, saudara. Ini dia. Jadi hari-hari ini memang banyak orang melakukan pencitraan. Pencitraan itu apa, saudara? Pencitraan itu adalah ini, saudara. Pencitraan adalah gambar yang saudara mau orang pikirkan tentang saudara. Nah, itu pencitraan. Jadi kalau saudara baik, seharusnya saudara nggak perlu pencitraan. Ini dia. Jadi saudara mau berpikir agar saudara mau agar orang berpikir agar saudara baik. Maka saudara melakukan pencitraan. Padahal saudara sendiri tahu bahwa saudara tidak sebaik itu. Makanya sekali lagi perlu pencitraan. Orang yang baik, karakter yang baik, tidak perlu pencitraan, saudara. Sama seperti Ananias dan Safira. Mereka mencari alasan yang kelihatannya rohani, memberi tampaknya rohani, tapi ingin mendapatkan penghormatan dari manusia. Ini dia. Jadi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Manusia bisa saudara tipu dengan pencitraan saudara, kagum dengan saudara, tapi Tuhan tidak. Hari-hari ini, di satu sisi orang melakukan pencitraan agar terlihat baik, tapi di sisi yang lain, banyak orang yang gagal berbuat baik, ini dia, lalu memakai alasan sebagai motivasi. Oh, motivasi hatiku gak begitu, Tuhan tahu isi hatiku, Tuhan tahu saya gak begitu kok. Padahal dia gagal berbuat baik, tapi beralasan motivasi. Motivasi tidak terlihat orang, saudara. Orang yang orang lihat adalah perbuatan saudara. Hidup tidak bisa seperti itu, saudara. Kalau saudara mau sukses dan saudara mau berhasil. Jadi selaraskan antara motivasi dan perbuatan saudara. Sebab Tuhan bisa melihat situasimu. Sekali lagi, orang tidak bisa melihat situasimu, motivasimu, tetapi orang hanya bisa melihat melalui perbuatanmu, saudara. Jadi mulai hari ini, berhenti beralasan Tuhan tahu isi hatiku. Tapi buktikan motivasi hati saudara, kebaikan hati saudara, isi hati saudara melalui perbuatanmu. Berhenti pencitraan saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.